Materi kita hari ini tentang bertumbuh dan semakin berkembang. Apa ya? Apa Bu? Coba dibaca. Bertumbuh dan semakin berkembang. Oke. Tujuan pembelajaran kita coba dibaca 1, 2, 3 ya. Siapa yang benar? Siapa yang benar sudah garis? Coba dibaca 2, 3 ya. Bertambah usia, bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi dewasa adalah berarti maksudnya setiap orang yang bertambah umur belum tentu dewasa. Kenapa dikatakan demikian? Bukannya kalau udah banyak umurnya berarti udah dewasa lagi. Orang yang dewasa itu seperti apa? Bertanggung jawab. Apa lagi? Bagaimana orang yang dewasa pikirannya yang tidak dangkal? Lihat sama Rizky. Gimana? Orang yang dewasa seperti apa? Apakah umurnya yang 40 ke atas? Apakah umurnya yang 20 ke atas? Bagaimana dewasa? Udah dewasa. Nah, ciri-ciri kedewasaan tadi berarti bertanggung jawab. Apa lagi? Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Apa lagi? Bisa menguasai emosi. Bisa menguasai emosi. Tidak labil. Tidak labil. Apa lagi? Menguasai emosi. Apa lagi? Berpikir positif. Tidak apa yang kamu lagi Pikirannya tidak seperti anak-anak. berpikir positif. Sudah tadi tentang jawab. Berpikir positif. Positif. Tidak bermanfaat. Seperti apa berpikir positif? Seperti apa? Siapa yang kenal situasinya hari? Coba dibaca. Dalam sebuah pelanggaran hukum ketika delegasinya jadi berkomplot dengan Sonia dan Samsung dan menyerang Sonia dalam olahraga sepatu es. Nancy Kerrigan dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es di Amerika Serikat. Ini tadi katanya situasinya Hardim ini adalah seorang pemain sepatu es. Dia menyerang sebuah kawannya yang bernama si Nancy Kerrigan. Ya, dia memukul paha si Nancy Kerrigan supaya apa? Supaya dia mengundurkan diri dari kejuaraan nasional tersebut. Akhirnya siapa yang menang? Hardim. Dia nggak mau kalau dia kalah dalam pertandingan itu, makanya dia melakukan hal licik. Dia mencelakai kawannya, dia mencelakai saingannya, karena dia tidak mau merasa kalah. Itu termasuk ciri-ciri kedewasaan atau bukan? Tidak. Kenapa mereka tidak? Karena pikirannya masih sempit, masih dangkal. Apa lagi? Apa Erwin? Tidak Erwin. Jawab si Erwinnya biasa. Bisa situasinya
itu termasuk sikap kedewasaan atau bukan? Gara-gara apa belajar tidak dewasa? Tidak berpikir sebelum bertindak. Tidak berpikir sebelum bertindak. Tidak memikirkan konsekuensinya. Apa lagi? Tidak sportif. Apa lagi? Egois. Ya, apa lagi? Egois, mau mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Sudah sikap tidak dewasa. Kalau orang yang sikap dewasa, dia juga bisa dewasa untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah seperti itu dia tidak dewasa. Dia seperti dia tidak mau merasa kalah. Makanya dia sampai mencelakai kawannya. Coba, apa lagi kisah atau permasalahan yang kalian lakukan yang menilai itu tidak dewasa? Contohnya, ibu, bukan. Misalnya lagi adalah guru kalian tugas. Keluarnya Ina, bukan. Adalah misalnya dikasih guru tugas. Misalnya si Keisha sama si David. Si David tidak siap tugas, si Keisha siap. Dia ada berpikiran jahat, gimana supaya si David yang tidak kena hukum, supaya ada kawan yang didukung seperti itu misalnya. Dia berpikir, sudah robek aja lah kata siapa ini, ini tidak siap di tugasnya, biar ada kawan seperti itu maksudnya. Itu adalah salah satu contoh dewasa. Contoh lain apa lagi yang pernah kalian lakukan? Apa lagi? Selain berikan contoh. Apa lagi sikap tidak kedewasaan yang pernah kalian lakukan? Oke, baca 2, 3 ya. Contohnya apa? Baca dulu, baca baik-baik, baca. Keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Contohnya itu siapa? Rizky. Ada dicoblos ke sana. Contohnya itu seorang perawat terhadap pasiennya. Misal pasiennya ini agak bandel, susah diatur seperti itu. Seorang perawat tidak bisa marah pasiennya, harus sabar. Walaupun dia marah, dia tetap harus menunjukkan kalau dia itu profesional. Dia bukan profesional, tidak bisa marah-marah. Jadi dia pendam emosinya. Dia nggak tunjukkan kalau dia itu lagi marah sama pasiennya sendiri. Contoh lainnya apa? Polisi, guru, kayak gitu. Artinya polisinya guru. Itu kan emosinya kan? Presiden. Iya, Pak Jokowi. Oke, yang kedua dibaca. Ketika uluk sama jadi seseorang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Contohnya apa? Ini pastinya. Ibu aku tahu,
Iya. Mengurangi emosinya, nggak dikeluar semua emosinya, tapi dia cuma komen. Oke, nomor 3. Dengan cara ini kita bisa Nah, dari ketiga inilah menurut Sinekwan yang sudah matang kepribadian dan emosinya. Oke, lanjut. Itu ada tugas. Tulis ya. Sudah, tulis ya. Nomor 1. Tuliskanlah contoh pertikaian yang ada dalam gereja masa kini. Atau dalam gereja kalian masing-masing. Yang kedua, tuliskanlah contoh ketidakdewasaan dalam kehidupan keluargamu. Yang ketiga, sudah? Tuliskanlah aspek-aspek pertumbuhan kedewasaan beserta dengan contohnya. Udah? Tugasnya ada berapa? 2. Tugasnya 2. 4 Ini yang 7 7. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. kalau ingat